Ya udah. Nggak ngedouble kan nanti? Takutnya ngedouble di situ. Nama dia di mute. Oke, aman ya? Lanjut ya. Tadi sorry kelewat, soal investigation itu contohnya ada apa aja? Contohnya misal SPT, Standard Penetration Test, terus ada CPT, Penetration Test, Venture juga ada. Nah itu biasanya tergantung kebutuhan juga. Kita maunya pakai soal investigasi mana, cuman yang paling umum itu biasanya SPT. Kalau mau diverifikasi lebih baik lagi, ditambahlah sondir atau CPT. Nah, di situ biasanya kita dapat tanah undisturbed, jadi tanah yang terganggu dari pengeboran si uji pengambilan data lapangan itu nanti dites di lab buat nentuin parameter tertentu gitu, misalnya kayak kuat geser itu ada variasi, sudah geser, terus kelakuan, modus elastisitas, terus kalau konsolidasi itu ada CC atau CF gitu. Yang satu lagi ada UCR juga. Nah, baru kita tentuin parameter tangan desain. Nah, itu parameter tangan desain sebenarnya yang udah disebutin saya tadi. Lalu habis itu nanti kita desain geoteknik. Nah, desain geoteknik ini tergantung kita mau desain apa, desain fondasi, desain perkuatan tanah tadi kayak salah lain dan lain-lain gitu. Misalnya buat basement juga pakai di wall banyak lah. Di situ, nah ini coba aku mau coba jelasin dikit tentang SPT. Menurut teman-teman, hal yang penting di SPT itu apa? Yang harus ada di SPT? Atau teman-teman udah tahu belum tes SPT itu apa? Tahu belum ya udah ya. Kita hidup. Berarti ini gak ada yang aneh nih. Gak ada yang aneh. Atau ada yang mau ngomong? Ada yang mau memberi pendapat? Gak ada yang. Ya udah, jadi SPT itu sebenarnya tes di mana kita mau tahu konsistensi tanah, tingkat kekerasan tanah juga. Kita bisa nilai dari nilai berapa kali kita ngasih apa sih beban yang dijatuhkan ya 63,5 kilogram setinggi berapa meter? Ya, nanti kalian baca-baca sendiri lah untuk teknis SPT yang cuma nanti uh, nanti itu ada kayak shell tool, ya kan? Shell itu per 15 cm itu dihitungnya satu NSPT. Tapi kita lakukan itu 3 kali dan nanti didapat ada 3M nih pokoknya. Nanti kan kalau dilihat ada yang itu paling 3, 4, 5 meter. Yang ini sampel time field test ini. Ini tuh 3, 4, 5. Jadi nanti kalau di tes itu bentuknya ini namanya nanti. Nah, itu berapa kali ukuran baru mencapai masuk sendiri. Berarti kan itu pertama 3 ini. Berarti yang satu itu 3 kali ukuran yang realistik. Terus kalau kita coba bacaan ya berarti ya. Yang dua ini berapa? Empat ya, masalah 5. Jadi dia dipukul lagi, terus begitu dia sampai dihitung dari kedalaman 15 sampai 20 cm itu hitungnya 4. Next lagi. Nanti lagi untuk yang kita pakai itu penjumlahan dari N2 dengan 3. Nah ini biasanya RT bilang ini ada 9. Nah itu kan ada N sebenarnya 9 di bawahnya kan. Terus yang bawahnya 1, 2, 2, N-nya 4 gitu. Banyak ya. Nah gitu. Terus, nah ada yang itu UDS. Ada tahu UDS? Yang tadi udah di pakai meter. Undisturbed sampel yang UDS. Jadi sebelum kita
si tangan itu, kita tuh ambil dulu si sampelnya buat diuji tes pakai dari sini. Nah, nanti diambil beberapa BS buat per berapa meter ini parameter kuesit gini, parameter friction angle-nya gini, itu nanti dapat dari si tes itu dari tangan BS. Kalau di lapangan kita biasanya SPT, SPT, prinsip. Nah, terus di sini juga yang penting, yang paling penting lagi, coba. Karena di beberapa buruk itu ada yang ketinggalan, itu buka air tangan. Buka air tangan itu buat nentuin tangan itu, buat kita mesti parameter satu meter, artinya dia hanya sebesar gitu. Nah itu terus kita lihat simbol penanganan OCR yang huruf paling tinggi itu CR. Berarti itu yang ini itu low plasticity. Ya, kalian mendengar plasticity index. Nah itu kalau misalnya lagi airnya kecil, itu biasanya disebut itu ada angka-angka buat yaitu high plasticity, low plasticity itu benar kalian bisa begini. Tanaman UMKM. Nah, sebenarnya untuk klasifikasi ini banyak sih, bukan cuma UMKM saja. Yang di Hangzhou, dari banyak banyak kita baru belajar di UMKM. Terus yang ini diceritakan juga di sebelah kanan ini udah komunitas nanti di mana itu kita ini berdasarkan angka ini dibuat dari nanti. Nah ini untuk yang deskripsi materialnya itu biasanya dijelaskan di masalah deskripsi. Boleh. Nah, kenapa sih kita di kebanyakan teknik teknik kalau pakai PT dan PT? Kenapa nggak sudah satu tangan 1,30 meter, cuma diambil tanah sampelnya masukin ke lab, kan lebih akurat ya. Nah, jadi kalau kita pakai cara itu tadi langsung 20 meter masukin lab semua, pasti bakal mahal dan juga lama. Sedangkan titik yang dibutuhkan itu juga banyak, misalnya untuk bangunan yang gede itu bakal butuh banyak. Nah, maka dari itu gunanya SPT adalah dia untuk menstandarisasi gitu. Jadi kita tahu nih, misalnya di kedalaman ini di kedalaman 6, kita ambil sampel di sini, masukin ke lab. Nah, kita bisa bandingin untuk SPT-nya di sebagai 6, dia hasil lab itu berapa gitu. Nah, itu nanti dengan hasil itu kita bisa cari nilai yang mana di kedalaman yang mana, kedalaman atas, bawah, dan nggak ada simulasinya gitu. Jadi ya itulah kenapa SPT, CPT di lapangan tuh penting untuk dilakukan di sentra teknik. Nanti di lab juga harus diverifikasi lagi apakah yang di lapangan dan di lab itu sama nyambung nggak gitu. Ini, oke. Nah ini untuk sharing pengerjaan GC ya. Jadi soal yang penyisian kemarin itu, jadi ada permasalahan di area Spami Kakaman Sabang Kalimantan Timur. Ini ada pergerakan lereng. Nah arahnya itu ke tenggara. Kalau kita lihat dari dan ada arah gerakannya kalau lihat. Nah ini dari tampak yang lebih dekat itu kelihatan ya itu trailnya itu sliding. Kalau misalnya dilihat dari beberapa foto nanti kita lihat di depan. Nah ini ada pertanyaan juga di soalnya. Yang pertama itu bagaimana mekanisme kelonggaran terjadi. Terus untuk kondisi saat ini apakah masih ada potensi runtuh? Terus bagaimana solusi penanganan untuk meningkatkan FPS terhadap keruntuhan ditinjau dari aspek metode pelaksanaan dan biaya. Terus kalau kita lihat juga di sini ada 5 boleh NSPT di SPT. Nanti, ini masih menjawab yang pertama ya, mekanisme pelaksanaan. Nah ini kalau misalnya dilihat, nah ini nggak boleh pola peruntuhan itu sebenarnya ada banyak dari mana? Lagi total, terus biasanya lagi kolom ya, ada kolom. Kalau ya nanti banyak yang ada di berbagai cuman kalau dari country ini kelihatan yang di bawah ini kalau misalnya langsung bergerak dari sini udah benar hasil bedanya juga aman ya.
Ya, pertamanya di Opera. Cuma ini di Opera tadi jadi ada pertanyaan ibu itu sebenarnya, tapi nggak terlalu banyak itu. Jadi yang harus lihat fotonya yang lebih bagus lah, nah, kayak gini. Nah ini setelah disambung. Jadi untuk mengakhiri realisasi laporan yang pertama itu dari foto dan dari analisis yang lain itu kegagalannya itu tadi nih. Yuk, ini ada apa terjadi. Nah, terus setelah kita mendapatkan titik-titik tadi ada 5 bola kan. Nah, nanti kalau ada soal kita tuh dikasih cross section si masing-masing bola itu. Nah, ini ada 3 kan. Ada yang arahnya horizontal gitu, DD. Terus ada 11-11 sama CC. Nah, ini buat yang di kanan itu potongan DD. Itu dia cuma ada 2 bor ya. Motong 2 bor. Terus ada yang CC tadi. Yang CC ini yang paling banyak data bornya. Ada 4. Dan menurut kami itu yang paling mewakilkan buat dianalisis stabilitasnya. Nanti. Jadi aku dan Ilham dan Kiel pilihnya yang potongan CC. Nah, kalau sebelah kan ini cuma ada 2, jadi kayak lengkap aja gitu. Jadi, cuman ya kalau 3 dimensi agak belum nyampe gitu ya ininya. Ya udah gitu. Nah, terus kami juga menentuin kriteria desainnya itu berdasarkan SNI 8460 tahun 2017. Nanti yang mau ngalitin geotek pasti kalian bakal printing bacaan ini karena di sini tuh udah lengkap, udah cukup lengkap. Cuman dari salahnya kalian kalau mau baca aturan-aturan yang di luar ini juga gitu buat wawasan. Nah, jadi di sini ada kriteria pemasangan geotek. Ada 4. Yang pertama FS standar cooling, bisa lateral, terus dari dukung sama stabilitas global. Nah, kalau misal yang aku yang dari dia lakukan itu cuma menggunakan 2 kriteria perancangan. Jadi yang dihitung itu nanti cuma 2 aja, cooling sama bisa lateral. Terus baiknya sih harusnya memang dapat nantinya dari dukung juga sama stabilitas global. Cuman kenapa aku juga udah lupa kenapa kita cuma dua yang harus ada sama dua. Terus ada kriteria perancangan karen. Nah, ini nanti hubungannya sama biaya dan konsekuensi dari kegagalan karen. Nah, kalau pakai yang biaya perbaikan dibanding dengan biaya tambahan untuk perancangan karen yang lebih konservatif. Cuma tingkat ketidakpastiannya tinggi. Biasanya kalau buat tangan-tangan ini kan kita bisa melakukan tes SPT. Coba di 1 menit ke depan itu bisa dicapai berbeda. Jadi memang uncertainty-nya cukup tinggi, makanya dipilih yang 1,5 itu. Jadi sebenarnya kita pandangan DPT ini kita pakai buat ngecek ini mana yang ada tadi yang dikatakan soal itu loh. Nah, kita kan ini buat DPT ya, yang kita akan desain itu tadi bakal jadi SMSE. Oh iya. Itu kami nggak dapat ininya, nggak dapat speknya. Sekali ini benar asumsi lah dari gambar dari lain gitu. 3 tempat kayak mungkin tambah.
ditentuin ya. Nah, terus ini buat lo yang jadi soal sama ya, kurang lebih sama yang udah tadi diperlihatkan. Cuma ini yang materi ada tidak ada, bukan ada. Nah, asumsinya kalau mau konservatif, kalian yang materinya itu di titik nol, karena ya kalau misalnya di kedalaman di bawah dulu itu kita nggak tahu ya. Jadi sebaiknya ya satu meter lah. Kalau nol kayak nggak mungkin juga sebenarnya. Ya bisa jauh juga sebenarnya. Nah jadi ini dari materinya, jadi kami asumsikan pemanas tuh di 1 meter ya. 1 meter. Di 1 meter, terus nah ini tadi yang value yang udah aku jelasin kan. 1, yang 2, yang 3. Ini kalau kita ada 0 sampai 15, 15 sampai 30, 30 sampai yang dipakai itu yang 2 sama yang 3. Terus di sebelah kanannya lagi ada physical properties, kadar air, terus berarti ini ada limit, ML, LPI, mechanical propertiesnya dia cuma ada UCT sama Dirac. Nah, UCT itu unconfined compressibility ya UCT. Jadi dia nggak ada sigma 3-nya. Oke. Nah, ini juga kita dapat nilainya berapa? Misal tadi berapa nih? 7. 7 di oh ya bentar, 7-nya itu tanah apa dulu? Tanah pembung kan? Nah, jadi tanah itu secara garis besar dibagi jadi 2. Ada yang kohesif sama kohesif inverse. Jadi kohesif itu dia biasanya tanahnya berbentuk dulu. Itu biasanya dia clay, berbuat yang kohesif itu pasir sama gravel. Jadi ukuran gravelnya dia lebih besar. Nah, jadi nanti tentuin kayaknya tadi berapa, misalnya tadi 7 kan, 7 berarti medium clay ya, clay nanti dia ini kan ada range-nya buat nyari unit Y-nya, kalian interpolasi aja. Mudah ini itu sih sebenarnya. Terus ada yang juga ini ya kan mau jadi ini itu pergeseran lahir. Jadi sebenarnya ini spesifik buat tanah kuesit ya, karena sebenarnya kalau tanah non kuesit dia kita bilangnya pergeser aja, bukan pergeseran lahir. Dia nggak bisa dalam kondisi undrained, karena kan kalau tanah non kuesit dia bucetnya lumayan gede-gede, air bisa mengalir kan, kaminya gede. Nah, PSU ini, underlying strength ini sebenarnya udah banyak relasi dari tahun 74 sampai tahun sekarang ada banyak update lah. Cuma yang paling banyak umum dipakai itu yang bawah sebenarnya, yang 6N, yang dari PHWN main. Cuma mungkin kalau misalnya ingin lebih spesifik, misalnya tahu nih kita tanahnya dia high capacity, tahu capacity. Nah itu ada penelitian dari CV kayak Togrol tahun 2006 dari Turki, itu lumayan bagus lah untuk memprediksi nilai underlying strength-nya. Oke. Selanjutnya ini juga masih tanah-tanah. Ini buat nentuin OCR. Nah, OCR ini adalah over consolidation ratio. Nah, ini dipakai korelasi berdasarkan nilai yang tadi. Sebenarnya nilai OCR itu bagusnya kita tes responsibility. Dari responsibility itu kita bisa tahu nilai tanah yang pernah dibebani dulu, yang paling besar sama yang saat ini. OCR itu perbandingan OCR itu perbandingan beban yang dulu beban yang sekarang. Ya, ini beban yang sekarang. Nah, bagusnya itu kita harus dari translate gerakannya. Nanti si beban sigma P ini didapat dari grafik tes konsolidasi. Itu ada caranya, kalian bisa belajar gitu. Nah, ini cuma bilang doang, jadi sebenarnya korelasi itu kurang bagus di klasifikasi itu kayak buat sertifikat sih, buat gitu buat si korelasi itu. Terus untuk yang
selanjutnya ini ada korelasi buat nentuin thickness soil. EU ini biasanya buat tanah klasik. Nah, ntar kalian kan itu tuh dengan hasilnya dari sini, terus kalian plot aja. Berdasarkan ada juga PI-nya. PI-nya biasanya didapat dari atau limit. Nanti kalian plot dapat EU per CU. Nah, CU ini biasanya harus di armature strength-nya ini. Nanti kalian tinggal ketik dapatlah di EU-nya. Gitu. Oke. Ini ya tadi kan sebenarnya banyak yang uji di lapangan ya, SBT, lain-lain. Nah, sekarang belum masuk di tes reaksi lah. Kalian ada yang tahu dulu tes reaksi itu apa? Dikasih gambar. Sederhana. Ya, kemudian gitu lah. Jadi sebenarnya reaksi itu pengujian yang beberapa apa nih gitu ini. Nah ini ada tiga, ada CD, ada U, sama TU. Nah jadi step yang pertama itu coba belajar di sini. Ini ada kamu yang nanti kan di channelnya, itu nanti di sini ada perannya yang buat itu. Nah ini kan di channel ini dikasih tadi itu memberi utama dalam sini awalnya itu sebenarnya dipanggil. Nah kita untuk yang tes TBG, tes TBG ini under overall pressure itu nanti sigma 3 besar untuk tekanan air itu si kerannya itu ada yang dibuka ada yang enggak. Nah kalau dibuka artinya kita tunggu dia sampai tangannya konsolidasi dulu. Jadi sebenarnya untuk tes yang ada konsolidasinya kita tuh harus dilindungi dulu airnya bisa konsolidasi dengan baik. Nah, kan dibuka tuh, nah itu keluar, dan yang keluar artinya kalau bisa kita udah cek apakah dia yang konsolidasi atau belum. Kalau sudah udah kita bisa lanjut ke step 2 yang sharing. Ini konteksnya yang sharing dulu ya. Jadi selanjutnya dibuka dan yang keluar udah konsolidasi, kita ke step 2 diberi beban aksial. Ini biasanya ada beban aksial teman. Jadi ada apa namanya? Kalau misalnya yang buat tentunya itu berapa itu berapa? Ya, ini kan ini ya mulai dari berapa sampai berapa. Buat nentuin diagram yang tertentu biasanya itu gasnya ya nambah 3 kali tergantung kita increment waktunya berapa, misal per 30 detik gitu. Tadi kan makin lama makin nambah gitu kan dikasih beban 30 detik selanjutnya apakah nambah, kalau nambah dia udah fair atau kalau misalnya dia udah itu dulu. Berapa kita sigma 1 maksimalnya berapa kan? Nanti dapat sigma 1, nah sigma 1 itu si beban hasilnya. Nah, nanti karena CD ini saat dikasih beban aksial atau sigma 1 dia udah keluar artinya. Nah itu bisa disebutnya consolidated trend. Nah kalau misalnya itu buat yang step pertamanya sama kita timbulin dulu, konsolidasi dulu, terus R-nya keluar, baru kita kasih dengan yang dari vertikal ini keluar dari vertikal, tapi tingkatannya kita tutup. Karena kita tutup, nanti kita bisa tahu bagaimana kalau kita dari situ kita bisa nentuin isi parameter efektifnya dan parameter total. Nanti kalian kalau misalnya bisa teknik pasti sering bertemu dengan parameter efektif dan parameter total. Nah terus buat yang ungu kita kasih tegangan dari air ini sigma 3, tapi kerannya dia makin ditutup. Habis itu langsung dikasih beban sharing yang sigma 1. Ya, namanya
Ya tapi juga bisa keluar sih. Sayangnya itu yang nggak keluar sama sekali ya kalau jadi dia bisa cepat deteksinya. Makanya kebanyakan kalau yang orang yang pakai gitu, jadi itu coba karena dia tidak bisa mengetahui long termnya gimana. Nah, long term ini si parameter efektif. Sebenarnya kalau dijelasin bakal panjang banget. Nanti kalian bisa lihat lah di YouTube penjelasan buat yang style ini. Cuman si yang ini sangat berguna ya buat kita. Ya. Gitu. Dulu ya udah. Nah ini juga tadi kan kalau di seri di CD perannya pembukaan pas tahap confining pressure. Jadi pas tahap kita kasih sigma 3, pas kita kasih tegangan dari air ke sampel. Nah, setelah konsolidasi, kan CD consolidation, kita kasih sharing beberapa kali ini yang belum ada. Nanti kita juga si karamel itu jadi kita tidak bisa nentuin tegangan endportnya berapa. Kalau CU kita bisa nentuin tegangan endportnya berapa. Kalau UU bisa juga cuman dia dalam kondisi parameter total. Nah ini nanti output parameternya itu ada nilai kohesi sama friction angle. Kalau yang UU itu dalam total, kalau yang CU dia bisa total dan efektif. Karena kan kita tahu ya buat nentuin uh, parameter efektif itu kita kurangin aja parameter total misal sigma efektif itu sigma dikurangin namanya udah belajar kan ini. Nah ini kita buat tesnya kita kan tahu dari tahun berapa parameter sigma efektifnya. Next. Oke. Nah ini bagaimana kita mendapatkan nilai P dan C-nya. Biasanya itu nanti dari grafik di apa nilai C dan P ini. Nanti dilihat aja kalau misalnya belum paham atau pengen lebih paham ini gitu. Kalau mungkin di jalan kalian mau coba tanya gitu ya. Nah ini coba buat contoh aja dikit. Ini hasil transkripsi ibu. Jadi dia masih masalah dia nggak bisa ya. Kalau itu dia berisi artinya dia masih ada air di dalamnya gitu. Nah setelah itu kita tahu tadi water pressure-nya berapa. Nah ini kita kurangin jadi cuma satu. Nanti kita terus memberikan caranya, terus nanti kita plot garisnya. Nah ini kondisi total, kondisi efektif. Jadi untuk reaksi LCO ini dia sangat berguna untuk desain bioteknik. Kalau CU dia kayak ya sebenarnya nggak bagus banget sih. Kalau CB tidak mungkin reaksi LCO. Dan saya juga belum pernah nemu sih output. Maksudnya parameter yang didapatkan dari tes reaksi LCO yang asli gitu. Biasanya CU atau enggak UU. Nah, ini grafik buat yang UU, kita bisa tahu kan itu yang CU berapa. Cuma ini kondisinya kalau dia 100% jenuh servernya. Dan biasanya servernya itu dia bisa 100% jenuh. Ini kondisi ideal. Tapi biasanya dia paling bagus itu 95%. Jadi tetap ada si apa namanya V-nya. Jadi konten plot. Nah itu ada yang kecil, ada yang tinggi, dikit. Nah kalau ini plot, nah ini tetap ada bikin. Mungkin kecil gitu. Mungkin biasanya mau masukkan jadi ya dapat volume gitu pasti begitu. Nah nanti ada korban presentasi tadi bisa. Nah prediksi tadi kami dapatnya data percetakan. Jadi buat ngambil anda yang sudah prediksi juga bisa itu nanti tinggal Q dibagi dua. Q bagi dua itu sama zero. Kalau misalnya ujian ini dia nggak ada matiganya. Ini cuma ada mata doang. Kalau aku bisa coba
satu gitu. Galaksi seperti yang ini kalau yang kedua yang ada gitu. Mungkin kalau tidak semuanya ini ternyata ada kursi harus sambil ngerintanya sambil jalan nanti kalian akan paham gitu ya. Kamu bisa ini aja tahu aja. Ya, untuk penentuan parameter pertama kita kan tidak bahas nilai SR-nya terus nilai yang dideteksi nya itu seperti apa kita keluarkan ke dalam bentuk tabulasi ini per dalam. Nah, nanti disimplifikasi lagi di peraturannya berdasarkan nilai NPT dan konsistensi tanahnya. Nah, konsistensi itu yang kayak tanahnya soal yang PDB, soal planning, PDB planning, city planning, hard planning, itu di konsistensi tanahnya yang bisa dari situ. Nah, dari situ kita bikin jadi dua layer. Jadi dari banyak layer ini kita bikin di model dan satu dan dua. Nah, itu kan sebenarnya dengan medium ada yang stick. Yang mulai ini kami sambungkan gitu video dengan video seperti bawah kan